Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat sehat dan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berada di sini pada kesempatan yang mulia untuk bersama-sama menimba ilmu, mengingat Allah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung bersama dalam tema yang akan kita bahas yang berjudul peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Apa sih Isra dan Mi'raj itu? Isra dan Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra yang berarti berangkatnya Rasulullah oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 lapis ke Sidratul Muntaha dan akhirnya ke Mustawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah adanya Isra Mi'raj adalah Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Wasit Lil Qur'anil Karim halaman 256, untuk menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Tuhannya, sekaligus untuk menambah keyakinannya dalam menyampaikan risalah dan amanahnya. Para ulama hadis meriwayatkan rincian peristiwa ini. Berikut merupakan ringkasan peristiwa Isra Mi'raj. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Rasulullah diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau. Menurut pendapat yang sahih, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, beliau turun di Baitul Maqdis, lalu salat berjamaah sebagai imam bersama para nabi. Sementara itu, buraq ditempatkan atau diparkirlah di pintu Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah SWT yang disebut Mi'raj, beliau dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang kitab Maulid Simtud-Duror, Habib Ali Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku
min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Sebagaimana beliau melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril pada malam itu juga, dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Rasulullah mampu melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap hingga bisa menutup langit. Sesampainya di sana, malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Setelah pintu langit pun terbuka, Rasulullah berhadapan dengan Nabi Adam, bapak para manusia, dengan tinggi mencapai kurang lebih 60 siku ke langit atau 27 meter. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Adam menyambut Rasulullah dan menjawab salamnya. Kemudian menetapkan nubuat beliau. Di langit dunia ini, Allah memperlihatkan rohnya para syuhada di sebelah kanan dan rohnya orang celaka di sebelah kiri. Setelah itu, Rasulullah naik ke lantai kedua, yaitu langit kedua. Setelah sampai di sana, Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Nabi Muhammad disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh." Kemudian lalu naik ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sana Nabi Muhammad mengatakan bahwa benar karena Nabi Yusuf telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Setelah itu naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang wahai saudaraku, Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris kepada Rasulullah. Kemudian lanjut lagi naik ke lantai kelima. Di lantai kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang disambut, "Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh," sambut Nabi Harun alaihissalam. Kemudian lanjut lagi naik ke langit ke-6. Di langit ke-6, Nabi Muhammad oleh Nabi Musa bertemu Nabi Musa ibnu Imran alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi soleh dan saudaraku yang soleh," sambut Nabi Musa. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan langit ke-6, Musa menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalanku, dan umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku." Singkat kemudian lanjut lagi naik ke langit ke-7. Di langit ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad menanyakan, "Siapakah laki-laki yang bersandar itu?" Lalu dijawablah, "Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam." Apa sih Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah tempat tawaf para malaikat yang tiap harinya dimasuki oleh kurang lebih 70.000 malaikat. Ketika telah sampai di langit ke-7, Nabi Muhammad ingin naik satu tingkatan lagi. Akan tetapi, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan lebih jauh lagi. Ucap malaikat Jibril, "Saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini." Nah, setelah itu naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang keindahannya tidak bisa digambarkan. Sidratul Muntaha adalah tempat di atas langit ke-7 dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Setelah itu Nabi Muhammad tidak lepas pandangannya dan terkagum-kagum dengan kebesaran Allah, terutama ciptaannya ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sanalah cahaya Allah
memenuhi Sidratul Muntaha atau yang disebut Arsy Allah, hingga menjadi sangat indah sekali dan tidak tergambarkan. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, yang memerintahkan tentang kewajiban sholat. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sholat kepada Nabi Muhammad dan para kaumnya. Ketika Nabi Muhammad baru turun sampai di langit ke-6, bertemulah dengan Nabi Musa. Beliau menanyakan, apa yang telah dikatakan Allah untukmu? Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa pun sedikit terkejut dan bilang, kembalilah kepada Allah, minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya, kata Nabi Musa. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad menemui Allah, naik ke Sidratul Muntaha lagi, ke arah Allah lagi, untuk meminta keringanan sampai berkali-kali, kurang lebih bernegosiasi lah. Setelah itu singkat saja, Allah itu mempersetujui yang dinegosiasi oleh Rasulullah ini. Setelah negosiasi yang awalnya 50 waktu tersebut dalam sehari menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, hingga akhirnya menjadi sholat 5 waktu dan pahalanya setara dengan sholat 50 waktu. Begitu pentingnya sholat hingga perintah turunnya Allah berikan langsung di tempat yang begitu mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya, apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia, sampai Allah berfirman menggunakan lafaz aqimus sholah, bukan if'alu sholah. Iqamatus sholah tidak sama dengan fi'lus sholah. Fi'lus sholah yang penting melakukan rukun dan syarat sholat, itu sudah disebut dengan fi'lus sholah. Ityanu sholati bihuquqiha dhahirati wa huquqihal bat. Melaksanakan sholat dengan menjalankan rukun-rukun sholat yang dohir dan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk. Kurang lebih peristiwa Isra Miraj yang bisa saya sampaikan pada tema ini. Sekian, apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.